berada di Terminal Kargo Bandara Suta untuk memantau persiapan kedatangan dari jenazah putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz, yang nampaknya memang sudah hampir tiba di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, karena kami tadi beberapa menit yang lalu memantau bahwa sejumlah rombongan mobil patwal dan juga mobil jenazah sudah bergerak begitu ke area landasan pesawat untuk menjemput jenazah, untuk kemudian nantinya dilanjutkan dibawa ke area lounge kargo Bandara Soekarno-Hatta untuk dilakukan prosesi penyerahan jenazah Emiril Khan Mumtaz kepada Emiril Khan Mumtaz maksud saya, kepada pihak keluarga. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, diestimasikan bahwa memang nantinya jenazah dari almarhum Emiril ini akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.45, artinya memang 40 menit lagi kita masih harus menunggu kedatangan dari jenazah Emiril. Tadi pihak dari jubir keluarga Ridwan Kamil menyampaikan juga bahwa nantinya ibunda dari Emiril Khan Mumtaz dan juga beserta adiknya Zahra dan juga Arkana ini akan bersama-sama tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Kargo untuk bersama-sama dengan Ridwan Kamil menerima prosesi penyerahan jenazah begitu. Nantinya prosesi penyerahan jenazah seperti atau sesuai dengan prosedur ini akan dilakukan oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Kalau Anda lihat visual di belakang saya, saudara, tepatnya ini ada di lounge kargo Bandara Suta. Anda perhatikan memang persiapan sudah cukup matang begitu ya, 100%, karena sudah dikawal oleh pihak kepolisian. Ada 120 personil gabungan yang dikerahkan begitu untuk mengawal prosesi penyerahan jenazah sampai nanti akhirnya dibawa dari Bandara Soekarno-Hatta ke kawasan Bandung, Jawa Barat. Kembali ke studio. Gedung Pakuan Bandung di mana tempat persemayaman. Oke. Ya, saudara, kita masih akan menunggu ini kedatangan dari pihak-pihak keluarga, dan tentu saja kita menunggu kedatangan jenazah Emiril Khan Mumtaz, karena seperti yang kita ketahui bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini juga terbang begitu ya, berada satu pesawat bersama dengan anaknya Emiril Khan Mumtaz. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, 40 menit lagi kita masih harus menunggu kedatangan dari Emiril Khan Mumtaz. Nah, informasinya juga nanti akan ada sejumlah pejabat yang ikut datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan dari jenazah anak Ridwan Kamil. Informasi yang kami dapat nanti Mensesnek akan hadir, cuma kami memantau belum terlihat begitu ya kehadiran dari Mensesnek Pratikno. Kemudian juga informasinya Menteri BUMN Erick Thohir juga dikabarkan akan ikut begitu ya menyambut kedatangan jenazah. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan, setelah dijemput ke landasan pesawat, tentu saja jenazah Emiril Khan Mumtaz ini akan dibawa langsung ke lounge kargo Bandara Soekarno-Hatta, kemudian nanti akan diserahkan prosesi penyerahan jenazah dari Kementerian Luar Negeri kepada keluarga. Nah, kalau biasanya penyerahan jenazah WNI yang meninggal di luar negeri, ini prosesi penyerahannya akan memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam lebih. Tetapi tadi disampaikan oleh pihak otoritas dan juga pihak keluarga bahwa nanti prosesi penyerahannya ini akan dipercepat begitu, hanya akan memakan waktu sekitar 30-45 menit saja. Tentu saja setelah selesai prosesi penyerahan jenazah kepada pihak keluarga, nanti keluarga bersama dengan jajaran Pemprov Bandung yang juga sudah hadir di area kargo ini akan langsung Pemprov Jawa Barat maksud saya ini akan langsung menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk melakukan agenda selanjutnya begitu ya, informasi yang kami terima. Nanti di Gedung Pakuan Bandung ini akan dilanjutkan dengan agenda persemayaman. Jadi bagi warga Bandung atau para tamu yang ingin bertakziah begitu ke Gedung Pakuan Bandung ini nanti akan dibuka atau diperbolehkan mulai pukul 11 malam hingga hingga esok hari pukul 8 pagi, karena memang esok hari rencananya pukul 9 pagi ini akan langsung dilakukan prosesi pemakaman jenazah di area Islamic Center Baitul Ridwan begitu ya. Nah, kemudian informasi yang kami terima juga bahwa nantinya bagi masyarakat yang memang ingin
sekali lagi yang ingin bertakziah itu diperbolehkan tapi di jam-jam tertentu, dan kemudian yang boleh datang ke pemakaman itu memang hanya para tamu saja. Nah, bagi masyarakat yang memang nantinya ingin berziarah begitu diizinkan, tetapi setelah pukul 11 karena memang diperkirakan proses pemakaman ini akan berlangsung sekitar pukul 9 sampai dengan 11 siang esok hari. Saya kembalikan ke studio, Irianda. Iya, Dian, kalau kita lihat juga masih menunggu. Kalau Anda lihat di kawasan Soekarno-Hatta sendiri ya, pengamanannya seperti apa? Ini kita tahu bahwa sorotan terkait dengan meninggalnya Eril, kemudian juga seluruh proses pemulangan hingga nantinya pemakaman dan persemayaman ini sangat menyita perhatian publik juga. Kalau saat ini pengamanan seperti apa di sana, Dian? Pengamanannya cukup ketat, Irianda, bukan hanya dilakukan oleh otoritas Polresta Bandara Soekarno-Hatta saja ya. Tadi saya sampaikan memang ada personil gabungan begitu, baik dari TNI, Polri, bahkan otoritas Angkasa Pura juga. Kalau saya pantau bahkan juga tadi ada pejabat-pejabat dari Polda Metro Jaya, contohnya ada Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo begitu ya, hadir juga untuk memantau pengamanan di area kargo Bandara Soekarno-Hatta. Nah, memang kalau bisa saya gambarkan kedatangan jenazah dari anak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Eril Kan Mumtaz ini mendapatkan prioritas penuh ya, Irianda, karena memang biasanya kalau warga negara Indonesia meninggal di luar negeri, kemudian penyerahan jenazahnya memang dilakukan di launch kargo, tetapi tidak dilakukan penjemputan di landasan. Tapi untuk Eril kami pantau memang dilakukan penjemputan ke landasan sebelum nantinya dibawa ke launch kargo begitu. Nah, tentu saja selain prioritas penuh, ada pengawalan khusus juga dari pihak keamanan, baik selama proses kedatangan jenazah di area Bandara Soekarno-Hatta sampai nanti menuju ke Bandung, Jawa Barat. Tadi disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta bahwa yang mengawal prosesi keamanan untuk memastikan pengamanan rute dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Bandung ini akan dikawal oleh jajaran Dirlantas Polda Jawa Barat. Itu kira-kira kalau soal pengamanan, Irianda, karena memang kalau Anda lihat juga di belakang saya dijaga ketat sekali oleh otoritas bandara, terus kemudian juga oleh personil gabungan. Irianda. Ya, Dian, sedikit terakhir sebelum saya tutup, adakah imbauan juga dari keluarga terkait ini, seperti hal yang tadi saya sebutkan nih, ini menyita sekali perhatian publik, pasti juga banyak sekali nanti masyarakat yang ingin berziarah ke makam almarhum Eril, begitu, apa imbauan keluarga terkait hal ini? Ya, memang kalau disampaikan dari jubir keluarga, sebenarnya diperbolehkan tetapi harus tetap memperhatikan privasi keluarga begitu. Jadi memang keluarga menginginkan tidak ada respon yang berlebihan, tetapi tetap menghargai bela sungkawa dari warga Bandung maupun seluruh masyarakat yang memang memberikan atensi penuh ya terhadap peristiwa meninggalnya anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Eril Kan Mumtaz. Jadi ya memang diperbolehkan untuk tadi kalau mau ikut menyolatkan juga tadi disampaikan diizinkan, dan kemudian persemayaman juga dibuka di Gedung Pakuan Bandung Jawa Barat, tetapi mulai pukul 11. Jadi maksudnya intinya adalah harus mengikuti aturan begitu ya, jangan sampai nanti malah menambah duka cita pihak keluarga. Irianda, ini yang harus kita jaga bersama. Dan kemudian juga kalau mau datang ke pemakaman tadi setelah jam 11 siang besok hari. Jadi judulnya adalah ziarah begitu ya, tanpa mengganggu prosesi pemakaman dari pukul 9 sampai pukul 11. Ini harus kita jaga bersama, perasaan keluarga yang tentu masih diliputi perasaan duka cita. Irianda. Baik, Dian Lestari Silitonga langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih atas laporan langsung Anda dari sana. Saudara, jenazah putra Gubernur Jawa Barat, Emril Kan Mumtaz atau Eril, telah dipulangkan dari Swiss menuju tanah air dalam pesawat yang sama dengan sang ayah. Pintu Gedung Pakuan Bandung pun terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin melayat hingga rangkaian pemakaman dimulai pada Senin pagi di daerah Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Si anak soleh ganteng ini akhirnya kembali pulang. Alhamdulillah. Inilah yang ditulis Ridwan Kamil dalam foto yang diunggah di Instagramnya
saat membawa jenazah putra sulung tercinta Emiril Khan Mumtaz pulang menuju tanah air. Setelah sempat dimandikan dan disolatkan sesuai ketentuan syariat Islam di Rumah Sakit Universitas Bern, Swiss, jenazah Eril diberangkatkan ke tanah air dalam satu pesawat yang sama dengan Ridwan Kamil beserta keluarga. Kementerian Luar Negeri menyatakan Ridwan Kamil dan rombongan berangkat dari Bandara Zurich, Swiss, Sabtu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di tanah air Minggu sore. Ridwan Kamil juga sempat meminta doa agar proses pemulangan jenazah sang putra Eril ke Indonesia berjalan dengan lancar. Akan tiba di tanah air itu hari Minggu sore. Selanjutnya setelah selesai proses pengurusan jenazah di bandara, rombongan akan langsung bertolak ke Bandung ke kediaman resmi Pak Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Jadi direncanakan, diperkirakan kehadiran di Bandung itu akan tiba malam hari. Pada saat tiba akan ada acara keluarga inti setibanya di Gedung Pakuan, diperkirakan sekitar jam 10 atau jam 11. Saat Ridwan Kamil menjemput jenazah putranya, sang istri Atalia Praratia juga terus mempersiapkan setiap hal jelang prosesi pemakaman Eril. Sabtu pagi, Atalia memilih langsung titik pemakaman Eril di kawasan Cimaung, Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pihak keluarga Ridwan Kamil juga membuka lebar pintu Gedung Pakuan bagi masyarakat umum dan kerabat yang ingin melayat. Menurut rencana, pemakaman Eril akan digelar pada hari Senin pukul 11 siang. Jam 22 sampai, kemudian jam 23 sampai pukul 8.00 itu kita membuka Gedung Pakuan ini untuk masyarakat memberikan doa dan bisa salat jenazah di sini secara bergiliran. Nah, selanjutnya pukul 9 rencana akan berangkat dari Gedung Pakuan menuju ke Cimaung, Kabupaten Bandung, dan pemakaman direncanakan itu di pukul 11.00. Sementara itu, ratusan personel polisi juga akan mengamankan jalannya prosesi pemakaman. Tamu yang masuk lokasi pemakaman Eril harus memiliki stiker khusus karena jumlah tamu dibatasi atas izin keluarga. Sebagai wujud kasih sayang dan cinta terhadap sang anak, Ridwan Kamil menyiapkan desain khusus bagi tempat peristirahatan terakhir putra sulungnya. Dalam unggahan di media sosialnya, Ridwan Kamil memperlihatkan gambaran indahnya makam Eril. Dear Eril, rumah terakhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu, masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu, dan yang terpenting, masjid ini dinamai seperti namamu, Masjid Al-Mumtaz, yang artinya terbaik. Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Lokasi makam Eril berada di lahan milik kakek neneknya, yakni orang tua dari Atalia Praratia, yang akan dibangun masjid dan Islamic Center. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Tepatnya atau khususnya ini ada di area kargo, di mana nanti rencananya sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, ini jenazah dari Emiril Khan Mumtaz, putra sulung dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, atau biasa kita kenal beberapa waktu kebelakang sebagai Eril. Jenazah Eril akan tiba dan akan diserah terimakan di depan kargo jenazah. Setelah sempat dimandikan dan disolatkan, saudara, sesuai ketentuan syariat Islam di Rumah Sakit Universitas Bern, Swiss, jenazah Eril diberangkatkan ke tanah air dalam satu pesawat yang sama dengan Ridwan Kamil beserta keluarganya.
Kemenlu menyatakan, saudara, bahwa Ridwan Kamil dan rombongan berangkat dari Bandara Zurich di Swiss pada Sabtu atau hari Sabtu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan diperkirakan rencananya akan tiba di tanah air sore ini. Kalau berdasarkan jadwal memang 15.45, tapi bisa ada perubahan nanti. Kita lihat saat ini pengamanan cukup ketat karena memang ini adalah permintaan langsung dari pihak keluarga, karena akses ini juga diminta tadi oleh keluarga untuk diberikan hanya untuk keluarga. Sementara ini tamu VIP, kemudian juga pejabat negara yang akan datang, antara lain tercatat Menteri Sekretaris Negara, saudara, Pratikno, yang akan mendampingi keluarga dalam serah terima jenazah almarhum Eril. Ayahanda Eril, saudara, Ridwan Kamil, juga sempat meminta doa agar proses pemulangan sang putra Eril ke Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti yang sudah disampaikan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, bahwa biasanya proses serah terima jenazah memakan waktu kurang lebih 1 jam. Tapi untuk jenazah almarhum Eril ini diperkirakan akan lebih cepat, sekitar 30 hingga 40 menit. Kita masih menunggu bersama, saudara, kedatangan Ridwan Kamil beserta keluarga dari Bandara Zurich, Swiss, beserta juga jenazah almarhum putra sulung dari Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz. Seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Dian Silitonga, jurnalis di sana, bahwa rencana sementara setelah sampai nanti ada serah terima jenazah almarhum Eril, kemudian akan langsung dibawa ke Gedung Pakuan Bandung. Dan berdasarkan jadwal, memang kalau untuk masyarakat sendiri di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat, ini baru akan dibuka untuk doa dan sholat jenazah bersama pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam nanti. Kita coba tanyakan juga suasana terkini dan juga perkembangan di sana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada Dian Silitonga yang masih memantau di sana. Dian. Ya, kami akan coba panggil lagi Dian. Oke, sambil menunggu jurnalis Kompas TV, saudara, Dian Silitonga, ini yang kita lihat di layar kaca. Ada Erwin Muniruzaman, adalah kakak kandung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memang selama proses beberapa waktu kebelakang ini kakak dan adik dari Ridwan Kamil ini sangat membantu juga dari Ridwan Kamil, dan memang kakak Ridwan Kamil ini bertindak juga sebagai juru bicara keluarga. Kita coba panggil lagi jurnalis Kompas TV di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada Dian Silitonga di sana. Dian. Iya, Irianda. Ya, Dian. Silakan perkembangan dan suasana di sana. Kalau kita lihat sudah mulai berdatangan ya pihak keluarga dari almarhum Eril ya. Iya, betul sekali Irianda. Ini nampaknya terbaru kami melihat kedatangan dari ibunda dari Emiril Khan Mumtaz, ya, istri Ridwan Kamil, Ibu Atalia Praratia bersama dengan anaknya Azahra, dan informasinya juga Arkana, anak bungsu dari Ridwan Kamil, turut datang dan memang sudah tiba di area launch kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Informasi yang kami peroleh juga nampaknya jenazah dari Emiril Khan Mumtaz ini sudah tiba di landasan, sehingga tadi begitu tiba di area launch kargo, Atalia Praratia bersama dengan anak-anaknya langsung memasuki kendaraan bus. Kalau Anda lihat ini ada bus berwarna biru yang tengah bergerak ke area landasan pesawat untuk bersama-sama menjemput jenazah dari Emiril Khan Mumtaz ya dari landasan, kemudian nanti akan kembali dibawa ke launch kargo Bandara Soekarno-Hatta. Seperti yang saya sampaikan, ketika sudah sampai di launch kargo, Irianda, nanti
akan ada prosesi secara resmi penyerahan jenazah yang akan diwakilkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Tentu saja Ridwan Kamil saat ini sudah bersama-sama dengan jenazah anaknya, putranya Eril Kan Mumtaz yang nanti juga akan bersama-sama hadir atau datang ke launch kargo jenazah untuk menerima secara resmi prosesi penyerahan jenazah dari pihak Kementerian Luar Negeri dan juga otoritas bandara. Suasana di sini di area kargo Bandara Soekarno-Hatta tidak berubah, Irianda, masih sama seperti tadi. Ini cukup ketat ya pengawalan dari petugas gabungan, ada TNI, Polri, dan juga tentu dikawal oleh otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan menunggu proses penjemputan jenazah ke area landasan pesawat untuk dibawa ke launch kargo jenazah untuk nanti sama-sama juga kita ikuti bagaimana proses penyerahan jenazah Eril Kan Mumtaz secara resmi dari perwakilan Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Jadi kita tunggu nanti kira-kira berapa lama, kemungkinan tidak akan lama Irianda akan kembali lagi rombongan tadi mobil patwal beserta mobil jenazah dan juga bus yang membawa Atalia Praratia bersama dengan anak-anaknya setelah menjemput jenazah Ananda Eril akan kembali lagi ke launch kargo Bandara Suta. Kita nantikan bersama, Irianda. Sempat memang dilontarkan juga pernyataan dari pihak keluarga terkait dengan jadwal-jadwal ya. Ini jadwal untuk masyarakat bisa datang ke Gedung Pakuan, kemudian juga jadwal pemakaman dan lain-lain. Kalau yang terbaru, Dian, adakah informasinya, adakah perubahan terkait jadwal-jadwal ini? Karena kita pahami juga bagaimana masyarakat sangat menunggu sekali untuk kemudian bisa memberikan duka citanya dan juga bisa melayat Eril secara langsung. Ya, betul sekali Irianda. Pertama tentu ini juga menjadi kabar baik bagi semua masyarakat yang mengikuti pemberitaan terkait dengan meninggalnya putra dari Ridwan Kamil karena jenazahnya ditemukan kemudian bisa dipulangkan begitu ya ke tanah air, tentu ini menjadi sorotan masyarakat. Tapi dari pihak keluarga sejauh ini tidak ada perubahan untuk agenda selanjutnya, di mana nanti akan setelah dari kargo Bandara Soekarno-Hatta akan dibawa ke Gedung Pakuan Bandung untuk dilakukan persemayaman. Sebelumnya nanti akan disolatkan terlebih dahulu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian barulah nanti dipersilahkan masyarakat yang ingin bertakziah akan diperbolehkan mulai pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Barat sampai esok hari tanggal 13 Juni pukul 8 pagi ya waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan prosesi pemakaman, akan dimakamkan di Islamic Center Baitul Ridwan, Desa Cimaung, Kabupaten Bandung. Ini pada pukul 9. Nah, kemudian juga para tamu yang akan hadir di prosesi pemakaman memang diharapkan hadir sebelum pukul 10. Nah, kemudian juga ada imbauan dari pihak keluarga untuk masyarakat baik itu yang nantinya akan hadir di prosesi takziah begitu ya ataupun nanti berziarah untuk tidak melakukan dokumentasi pribadi demi kepentingan privasi. Kira-kira memang tidak ada jadwal yang berubah Irianda sejauh ini. Tadi ya beberapa imbauan keluarga juga yang diharapkan tentunya ini bisa kita sebarkan informasinya bahwa apa yang kita lakukan saat ini juga terkait dengan proses kedukaan di mana sensitivitas masyarakat ini juga diharapkan ketika nantinya akan melayat, berziarah atau mendoakan langsung almarhum Eril di Gedung Pakuan. Nah, Dian, kalau saya konfirmasi lagi berarti di launch kargo di tempat Anda melaporkan saat ini adalah tempat di mana nanti kargo peti dari almarhum Eril ini akan dibawa ya ke situ. Berarti ini akan dibawa dulu dari bagian lain di bandara, kemudian baru ke tempat Anda begitu ya? Ya, betul ya Rianda. Dijemput terlebih dahulu di area landasan, kemudian nantinya akan dibawa ke launch kargo Bandara Soekarno-Hatta untuk dilakukan prosesi penyerahan jenazah tadi secara resmi. Nah, kalau informasi juga mungkin dari pihak keluarga, dari juru bicara keluarga, atau mungkin ada informasi juga
dari sana beberapa pihak. Mungkinkah nanti akan ada doorstop atau yang biasa dilakukan penyampaian pernyataan gitu dari pihak keluarga ataupun dari Ridwan Kamil atau keluarga inti, Dian? Kalau juru bicara keluarga tadi menyampaikan kemungkinan besar tidak akan ada konferensi pers, Irianda, karena tadi sebelumnya memang sudah dilakukan konferensi pers dari pihak juru bicara keluarga, ada Erwin Muniruzaman begitu ya, yang tadi sudah terlebih dahulu menyampaikan konferensi kepada awak media. Jadi memang informasinya setelah jenazah tiba, setelah dilakukan prosesi penyerahan jenazah secara resmi akan langsung meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandung, Jawa Barat. Jadi ya informasinya tidak akan ada konferensi pers lagi dari pihak keluarga. Ini juga mempertimbangkan suasana kebatinan ya yang masih dalam kondisi tentu saja duka cita, dan juga tentu ingin mengejar waktu supaya bisa dilakukan sesuai dengan proses agenda yang sudah direncanakan. Irianda. Kalau untuk proses penyerahan dari perwakilan ya Kementerian Luar Negeri nanti ke pihak keluarga, rencananya akan seperti apa Dian di sana dari informasi yang Anda dapat di lapangan tentunya? Iya, memang akan diserahkan oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri. Siapa tepatnya ini tadi tidak disampaikan, tapi sudah dipastikan bahwa tidak dilakukan oleh Menteri Luar Negeri ya, Irianda. Jadi memang hanya dari perwakilan saja. Tadi sih diinformasikan penyerahannya akan sesuai prosedur, hanya saja yang berbeda ya waktunya dipercepat saja. Untuk detailnya akan seperti apa, ini juga yang kami tunggu bersama dan yang akan kita pantau juga bersama-sama nanti seperti apa prosesinya. Tapi secara detail memang belum dijelaskan nanti karena mungkin ada hal-hal yang dipercepat begitu ya, menjadi 30 sampai 45 menit saja. Herianda. Nah, oke, Dian, sebelum saya kembali ke Anda, kita lihat dulu saudara ini di layar kaca. Kalau Anda bisa melihat ini ada dibagi dua begitu ya. Di bagian kanan ini adalah jalanan yang nantinya mobil penjemput kargo dari peti almarhum Eril ini akan masuk, akan melalui jalan ini dan akan tiba di layar yang sebelah kiri Anda. Nah, nanti setelah tiba di layar bagian kiri yang ada beberapa petugas kepolisian di sana, baru proses serah terima ini akan dilakukan di sana. Dian, saya kembali ke Anda lagi. Kalau hingga saat ini kita lihat ya ada petugas kepolisian, kemudian juga tentara di sana, ini juga diberikan atensi khusus bahkan oleh Presiden. Ya, kemudian juga selain polisi dan tentara di sana, Anda melihat juga beberapa tokoh yang Anda pantau di sana, siapa saja, Dian? Tadi yang terbaru ya sebenarnya kalau pejabat publik kami belum melihat kedatangan dari diantaranya ya Irianda, meskipun tadi diinformasikan sekali lagi akan ada Mensesnek Pratikno, kemudian juga Menteri BUMN Erick Thohir, tapi kami belum melihat kedatangan. Tadi ada Ketua PSSI Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule juga sempat datang ke launch kargo menyapa keluarga dari Ridwan Kamil. Tapi sampai dengan saat ini kami juga masih menantikan apakah nantinya akan ada kedatangan dari pejabat-pejabat publik lainnya. Tapi yang diinformasikan akan datang juga kami belum memantau. Nah, memang sejak pagi tadi kami berada di area launch kargo Bandara Soekarno-Hatta. Irianda, kami pantau kalau dari sisi pengamanan memang sudah sangat ketat sekali dilakukan. Memang belum seramai seperti visual yang terlihat pada siang menuju sore hari ini. Tapi sejak pagi tadi sekali lagi Kasat Lantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, tadi ada Kompol Bambang Sodik yang juga menyampaikan bahwa sudah dikerahkan personil gabungan, jumlahnya ada 120 ya, dari baik itu TNI, Polri dan juga Angkasa Pura untuk kita katakanlah mensterilkan area launch kargo jenazah ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa atensi masyarakat kan tinggi sekali ya terkait dengan peristiwa ini. Jadi dikhawatirkan nanti akan ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan kemudian memaksa masuk. Jadi memang sudah sangat ketat sekali pengamanan sejak pagi tadi. Kita juga masih menunggu Irianda bersama-sama apakah ada tokoh-tokoh yang nantinya ikut menyambut kedatangan dari jenazah Eril Kan Mumtaz. Irianda. Oke, Dian, nanti kami akan coba kembali untuk memperbarui informasi terkait dengan suasana di sekitar daerah bagian kargo di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Terima kasih untuk saat ini, Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV.
Saudara, jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, sudah tiba di Indonesia sekitar beberapa menit yang lalu. Jenazah diinformasikan tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah ini, Saudara, Polantas Bandara Soekarno-Hatta memastikan akan mengawal perjalanan jenazah Emeril dari bandara menuju ke Bandung, Jawa Barat. Kasat Lantas Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Bambang Askar Sodik, juga mengatakan rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan sepanjang rute Jakarta-Bandung. Pengamanan ketat juga akan dilakukan selama prosesi penjemputan jenazah ke landasan oleh personel gabungan TNI, Polri, bahkan juga dari pihak Angkasa Pura. Jenazah almarhum Emeril nanti estimasi jam 15.45 menggunakan pesawat Qatar Airways. Itu maju mundur seperti itu. Dari Polres Bandara Soekarno-Hatta kita melakukan backup kegiatan tersebut bersama rekan-rekan TNI serta dari pihak operator bandara, dalam hal ini ada Angkasa Pura, nanti melakukan pengamanan secara total untuk kegiatan ini. Saudara, informasi terkini persiapan penyambutan dan persemayaman jenazah almarhum Emeril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Di sana ada Nipu Tutrisnanda ya, khususnya di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Kita coba tanyakan langsung Putu, selamat sore. Ya, Putu. Ya, selamat sore Rianda. Suasana perkembangan terkini di Gedung Pakuan Bandung, seperti apa? Ya, kalau dipantau dari tadi siang sampai dengan sore hari ini memang cuacanya masih hujan, rintik-rintik, kemudian juga tadi sempat ada hujan yang cukup besar begitu di kawasan ini, tetapi ini tidak mengurungkan niat dan juga atensi dari masyarakat untuk terus berdatangan ke kawasan Gedung Pakuan yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Tadi kami pantau memang saat hujan deras, warga ini menepi terlebih dahulu, tetapi karena saat ini hujan sudah mulai reda sehingga masyarakat dari berbagai wilayah ini kembali datang ke kawasan ini untuk kemudian menyampaikan doa-doa ataupun juga mengikuti pengajian yang rencananya nanti akan diselenggarakan setelah sholat asar atau sekitar pukul 4 sore. Tetapi memang aktivitas ataupun juga agenda yang kemudian dilakukan di kawasan ini bersifat sangat cair, mengikuti bagaimana kemudian agenda ataupun juga kedatangan dari Emeril atau putra sulung dari Gubernur Jawa Barat sendiri. Jadi ketika sudah tiba di Soekarno-Hatta, kemudian sudah diinformasikan menuju ke kawasan Pakuan, nanti tim yang ada di Pakuan ini juga akan mempersiapkan diri melakukan sterilisasi karena nanti agenda selanjutnya adalah khusus atau agenda tertutup hanya untuk keluarga saja. Sedikit Irianda dan juga saudara yang kami pantau untuk di ruang ekspresi ataupun juga ruangan khusus yang disediakan yang semula merupakan ruangan rapat dialihfungsikan menjadi ruangan sementara untuk menempelkan secari kertas ataupun juga doa-doa dari warga yang kemudian datang. Ini masih terus dipadati oleh masyarakat yang datang ke kawasan ini. Bahkan kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, kertas-kertas yang menutupi dinding-dinding ini juga jumlahnya semakin banyak dan bahkan hampir menutupi seluruh area yang ada di ruangan tersebut. Doanya juga beragam, tapi yang utama adalah tentu saja menyampaikan kedukaan, kemudian juga memberikan pengharapan agar keluarga yang ditinggalkan, kemudian kerabat yang ditinggalkan ini juga bisa mendapatkan kekuatan dan juga ketabahan setelah melewati cobaan yang juga cukup berat. Lalu kalau berbicara juga soal bagaimana kebijakan ataupun juga mekanisme yang dilakukan di kawasan ini masih sama untuk mengurangi adanya kerumunan. Warga yang akan masuk ke ruang ekspresi ataupun juga berkeliling di kawasan ini diwajibkan untuk menggunakan masker serta juga mengurangi kerumunan. Caranya memang karena warga yang datang ini juga cukup ramai begitu sehingga petugas keamanan yang ada di lokasi ini juga membuka sistem buka tutup gerbang atau pintu masuk karena memang hanya ada satu akses yang dibuka untuk warga. Ini nanti jika ada penumpukan ataupun juga kerumunan warga di area Pakuan, maka
Pintu akan ditutup terlebih dahulu, warga diminta mengantri terlebih dahulu, baru nanti kalau sudah mulai terurai lagi, warga yang sudah ada di dalam ini juga sudah keluar lagi, baru nanti pintu akan dibuka dan secara bergantian nantinya warga diperbolehkan untuk masuk ke ruang ekspresi ataupun juga mengitari kawasan ini. Karena memang yang juga menjadi perhatian dari masyarakat adalah banyaknya karangan bunga yang ada di kawasan ini, bukan hanya di area luar tetapi juga di area dalam gedung Pakuan. Terakhir, total karangan bunga yang ada di kawasan ini mencapai 1.700 karangan bunga, baik itu yang dikirimkan secara individu dari instansi ataupun juga dari kerabat dan rekan kerja sang ayah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tidak hanya karangan bunga saja yang terpampang, tetapi juga buket bunga atau bunga tangkai ini juga kami pantau terus bertambah, baik itu di ruang ekspresi ataupun juga di di pintu gerbang, di pintu masuk. Sebelum kemudian warga ini masuk juga menyempatkan untuk menaruh bunga tangkai berwarna putih khususnya untuk kemudian menjadi pesan dan juga pengharapan agar bunga tersebut diharapkan juga menjadi jalanan ataupun juga jalur yang kemudian bisa menuntun Eril almarhum yang kemudian bisa mendapatkan kedamaian dan juga tentu saja kondisi yang jauh lebih baik di tempat yang juga lebih baik. Dan catatannya bagi warga yang kemudian datang ke kawasan ini selain harus menggunakan masker, juga diharapkan tidak mengambil foto ataupun juga video. Karena memang keluarga ini memberikan izin untuk warga datang ke kawasan ini, memberikan doa-doa, menyampaikan dan juga menghaturkan pengharapan-pengharapan. Tetapi bukan berarti kemudian kawasan ini bisa dijadikan dalam tanda kutip merupakan tempat wisata. Artinya karena masih dalam suasana duka, diharapkan juga masyarakat memiliki kebijaksanaan, ada permohonan yang cukup besar dan juga harapan yang cukup besar dari keluarga agar masyarakat yang datang ke kawasan ini juga memiliki kebijaksanaan untuk kemudian menahan diri, tidak mengambil foto, video, ataupun dokumentasi dalam bentuk apapun agar juga bisa menghargai suasana kedukaan yang tengah dirasakan keluarga. Dan sesaat lagi Iriana dan juga saudara, rombongan ataupun juga pesawat kargo yang membawa almarhum Eril ini juga akan tiba di Soekarno-Hatta dan tentu saja di Bandung sampai dengan ke Pakuan. Maksud kami sudah tiba di Soekarno-Hatta dan langsung saja kita lihat bagaimana prosesi dari penerimaan almarhum Ananda Eril. Mengenal juga nih siapa nih? Baik, ini Putu Trisnanda langsung dari Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Tadi yang perlu digarisbawahi, saudara, diharapkan, sangat diharapkan bagi masyarakat, warga Jawa Barat, Bandung khususnya, yang ingin mungkin sore ini masih bisa ya untuk menuliskan di secari kertas ataupun memberikan rasa dukanya ke Gedung Pakuan Bandung. Untuk sekali lagi ini kami juga himbau betul meningkatkan sensitivitas Anda karena ini adalah sebuah proses kedukaan yang juga ini masih kemudian dirasakan juga sangat dirasakan oleh keluarga dari Ridwan Kamil. Sesaat lagi kita akan lihat langsung bagaimana prosesi penyerahan jenazah almarhum putra sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril di bagian kargo jenazah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tapi kami jeda sejenak, nanti kami akan kembali bersama Cindy Sistiarani. Terima kasih saudara. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare, ada yang baru. FreshCare Present Me Like kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol pegangannya nyaman. Bikin lega. FreshCare. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah Indomie dan sambal pedas sedap. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Jangan takut, langganan Netflix bisa pakai pulsa Telkomsel, termasuk langganan dan kuota nonton. Aktifkan di My Telkomsel. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah.
Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Promo HUT ke-57 Harian Kompas. Berhadiah langsung voucher Indomaret senilai Rp200.000 dan kesempatan memenangkan Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Yuk terhubung kembali dengan informasi yang dapat diandalkan. Langganan koran Kompas dan kompas.id sekarang. Promo berakhir 30 Juni 2022. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hebat! Pakai counterpain cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpain merah untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, counterpain biru, cocok untuk olahraga. Ini Minggu, Ayah. Lupain stresnya, stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wow, oh, 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 oh. Waktunya seru-seruan. Wow, oh, 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 Oreo. Wow, oh, 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 Oreo. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Me Like Kayu Putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa. Bisa ngeroll, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Asik single atau double? Double. Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg. Bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Power dalam kelenturan. Power dalam tekanan dan kekuatan. Power PVC. Pipa kuat tanpa timbal. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Sidi Siscarani. Kita akan langsung memantau bagaimana situasi di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta setelah jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rencananya setelah tiba atau mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah Eril akan dibawa ke kargo jenazah dan akan diselenggarakan upacara atau acara serah terima jenazah dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga tadi menyatakan bahwa ibunda dan adik dari Eril, Atalia Praratia dan juga Zahra sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan sedang bersiap-siap untuk mengikuti serah terima jenazah yang diwakili oleh pihak Kementerian Luar Negeri kepada keluarga. Saat ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta sedang bersiap untuk serah terima jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Informasi terkini perkembangan dari kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, apa perkembangan terkini di sana? Apakah sudah terlihat jenazah Eril dibawa dari pesawat kemudian menuju ke kargo jenazah saat ini?
Sampai dengan saat ini belum terlihat atau kami belum melihat kedatangan dari jenazah yang saat ini memang sudah dalam proses penjemputan ke landasan pesawat. Cindy, tadi rombongan itu patwal dan juga mobil jenazah sudah bergerak begitu ya ke area landasan sekitar pukul 15 atau pukul 3 sore tadi. Kemudian juga keluarga Ridwan Kamil, istri dan anak-anaknya Anda sampaikan tadi juga sudah tiba tadi di area lounge kargo dan kemudian bergerak juga ke area landasan untuk menjemput jenazah. Tapi sampai dengan saat ini kami yang memantau belum melihat kedatangan dari jenazah yang dijemput dari area landasan tiba di area lounge kargo Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kita masih akan tunggu bersama ini kedatangannya. Memang tidak disampaikan kira-kira berapa estimasi proses penjemputan jenazah dari area landasan sampai ke lounge kargo, tapi ya kemungkinan tidak akan lama karena memang juga kita ketahui bersama kedatangan jenazah tiba di tanah air itu juga lebih cepat begitu ya dari estimasi yang disampaikan. Jadi kalau seandainya sekarang sudah pukul 15.50 atau jam 4 kurang 10 menit sore, kalau nanti 10 menit lagi jenazah sudah sampai di lounge kargo, tadi disampaikan bahwa nantinya akan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan jenazah secara resmi dari pihak Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Nah, prosesnya ini akan dipercepat juga, hanya sekitar estimasi 30 menit saja atau maksimal 45 menit. Kalau itu sesuai dengan estimasi, kemungkinan nantinya pukul 16.30 atau 16.45 rombongan keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini akan langsung meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya lounge kargo Bandara Soekarno-Hatta menuju kota Bandung, Jawa Barat. Tapi sampai dengan saat ini yang bisa saya sampaikan adalah kita masih sama-sama menunggu kedatangan dari jenazah Eril Khan Mumtaz dari landasan yang memang sudah dijemput oleh rombongan menuju area lounge kargo Bandara Soekarno-Hatta. Cindy. Dian, dari pantauan Anda siapa-siapa saja yang sudah hadir di sana untuk mengikuti prosesi serah terima jenazah dan bagaimana tahapan-tahapan nanti untuk jenazah diberangkatkan menuju ke Bandung dan disemayamkan di Bandung? Kalau untuk tokoh-tokoh yang hadir, memang yang terlihat tadi dari pihak kepolisian hanyalah Dirlantas Polda Metro Jaya saja, Cindy, Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Tapi kalau dari pejabat publik lainnya memang kami belum melihat kedatangan dari mereka. Tapi sejak pagi tadi yang diinformasikan oleh pihak keluarga, memang nantinya Mensesnek Pratikno ini akan turut mendampingi pihak keluarga dalam proses penerimaan jenazah yang akan diserahkan secara resmi oleh pihak Kementerian Luar Negeri, seperti prosedur yang memang biasanya dilakukan jika warga negara Indonesia meninggal di luar negeri dan dikembalikan atau dipulangkan ke tanah air. Kemudian juga informasinya memang akan ada Menteri BUMN Erick Thohir yang juga akan tiba, tetapi sampai sekarang pukul 15.55 menit kami belum melihat kedatangan dari pejabat publik yang dimaksud begitu ya, atau mungkin kedatangan dari pejabat publik lainnya. Nah, proses penyerahan jenazah ini memang detailnya tidak disampaikan, Cindy, nanti apa-apa saja yang akan dilakukan. Karenanya kita akan tunggu bersama ini nanti prosesinya akan seperti apa, yang diestimasikan akan berjalan sekitar 30 menit. Kalau memang bisa diupayakan dipercepat sampai 30 menit saja. Nanti setelah selesai penyerahan jenazah tentu pihak keluarga akan langsung bergerak. Kalau Anda lihat di belakang saya ini memang sudah terparkir begitu ya mobil-mobil yang nantinya akan membawa baik itu jenazah putra Ridwan Kamil Eril Khan Mumtaz maupun juga pihak keluarga. Jadi memang kita sama-sama sekali lagi, Cindy, menunggu nanti ya bagaimana proses penyerahan jenazah kepada pihak keluarga, sampai nanti kita juga akan pantau bagaimana proses pengawalan untuk memastikan pengamanan rute mulai dari perjalanan dari Bandara Suta sampai nanti di Bandung, Jawa Barat. Cindy. Diperkirakan, Dian, pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan diberangkatkan jenazah putra Ridwan Kamil dari kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandung. Betul demikian atau ada perubahan dari pihak keluarga? Iya, kalau dijadwalkan sih memang seperti itu, Cindy. Pukul 5 sore akan langsung dibawa. Tapi sekali lagi kalau memperhatikan kedatangan atau jenazah, waktu kedatangan jenazah Eril Khan Mumtaz yang memang lebih cepat dari estimasi yang diperkirakan, bahwa
kalau memperhatikan kedatangan yang lebih cepat daripada perkiraan, ya kemungkinan akan lebih cepat juga berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandung. Nah, kita juga nanti akan pantau pergerakan-pergerakan yang terjadi di launch kargo ini, Cindy. Tapi memang sesuai agenda, ya kalau berangkat jam 5 begitu ya. Tadi disampaikan nanti pengawalan akan dilakukan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan, sehingga nanti proses perjalanan akan melalui jalan tol begitu. Kemungkinan estimasi perjalanan hanya sekitar 1 sampai 2 jam saja. Artinya nanti jam 7 malam jenazah dari Eril Kan Mumtaz akan tiba di Bandung. Saya mendengar suara sirine ambulans, Cindy. Kita perkirakan ini adalah ambulans yang menjemput Eril Kan Mumtaz ke area landasan pesawat dan sudah mendekat ke area launch kargo Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mungkin kita akan sama-sama perhatikan ya, cermati, pantau apakah mobil yang akan atau ambulans atau sirine ambulans yang kita dengarkan bersama-sama, kalau Anda juga bisa mendengar saudara, adalah ambulans yang membawa jenazah Eril Kan Mumtaz dari landasan pesawat, Cindy. Baik, terima kasih Dian Silitonga. Kami juga memantau bagaimana situasi terkini di perjalanan dari landasan Bandara Soekarno-Hatta menuju ke kargo jenazah, tempat di mana jenazah putra Ridwan Kamil, Eril, akan disemayamkan dan ada prosesi serah terima jenazah kepada keluarga yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri. Prosesi serah terima jenazah ini adalah hal atau prosedur yang memang sesuai standar dan dilakukan jika ada warga negara Indonesia yang meninggal di luar negeri. Dan saudara, inilah situasi di landasan Bandara Soekarno-Hatta. Dengan menumpang pesawat Qatar Airlines, jenazah Eril Kan Mumtaz dibawa. Pesawat ini juga ditumpangi oleh Ridwan Kamil dan keluarga yang menjemput jenazah Eril di Bern, Swiss. Ini adalah gambar yang kami dapatkan dari kargo Bandara Soekarno-Hatta, dan saat ini jenazah sudah dibawa menuju ke kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta untuk prosesi serah terima jenazah. Ini adalah visual terkini, saudara, yang saat ini berlangsung di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Dalam prosesi serah terima jenazah, diinformasikan juga bahwa Mensesnek Pratikno juga akan ikut hadir. Ini adalah Ridwan Kamil yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada publik yang selama 2 pekan terakhir perhatian tercurah pada peristiwa hilangnya Eril di Sungai Are, Bern, Swiss. Ridwan Kamil berangkat dari Zurich atau Bandara Zurich, Swiss kemarin hari Sabtu pukul 3 waktu Indonesia Barat dan sudah mendarat di Indonesia baru saja bersama dengan jenazah Eril Kan Mumtaz. Saat ini sedang bersiap untuk prosesi serah terima jenazah Eril Kan Mumtaz dari Kementerian Luar Negeri kepada keluarga. Prosesi serah terima jenazah kepada keluarga diperkirakan akan berlangsung selama 30 menit di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, dan sesuai rencana setelah prosesi serah terima maka jenazah Eril akan langsung diberangkatkan ke Bandung untuk disemayamkan di Gedung Pakuan. Saat ini pihak keluarga Ridwan Kamil, terlihat juga ada adik Ridwan Kamil serta informasi dari jurnalis Kompas TV Dian Silitonga bahwa Atalia Praratya atau ibunda Eril dan 2 adik Eril juga sudah berada di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah situasi terkini, saudara. Kita melihat sejumlah tokoh juga ikut hadir dan menyampaikan bela sungkawa kepada Ridwan Kamil. Informasinya Mensesnek Pratikno juga akan ikut dalam prosesi penyerahan jenazah kepada keluarga, begitu juga dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini keluarga sudah masuk ke dalam
kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, untuk sesaat lagi akan berlangsung serah terima jenazah dari Kementerian Luar Negeri kepada keluarga Ridwan Kamil. Setelah prosesi serah terima jenazah berlangsung, nanti akan langsung dibawa ke Bandung untuk disemayamkan di Gedung Pakuan karena keluarga Ridwan Kamil memberikan waktu bagi masyarakat untuk ikut memberikan doa dan berbelasungkawa untuk Emeril Khan Mumtaz. Diberikan waktu pada pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam hingga pukul 8 Senin pagi sebelum Eril dimakamkan pada pukul 9 esok hari. Namun saat ini prosesi serah terima jenazah dari Kementerian Luar Negeri kepada keluarga akan segera dimulai, dan prosesi serah terima jenazah ini adalah sesuai prosedur jika ada warga negara Indonesia yang meninggal di luar negeri. Biasanya prosesi serah terima jenazah ini sekitar 1 jam, namun dipercepat menjadi 30 hingga 40 menit. Jadi jika di awal diperkirakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat jenazah Eril akan diberangkatkan ke Bandung untuk disemayamkan di Gedung Pakuan. Namun dengan percepatan waktu prosesi serah terima jenazah, maka kemungkinan pemberangkatan jenazah Eril ke Bandung juga akan lebih cepat dibandingkan perkiraan pukul 5 sore ini. Nanti perjalanan jenazah Eril akan dikawal khusus menuju ke jalan tol dengan perkiraan waktu 1,5 hingga 2 jam untuk tiba di Bandung. Setibanya di Gedung Pakuan, jenazah Eril akan disolatkan dan akan dipimpin oleh Ridwan Kamil, memimpin keluarga besar untuk menyolatkan jenazah almarhum Eril. Jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dengan beberapa prosedur, akhirnya jenazah Eril dibawa ke kargo jenazah untuk prosesi serah terima jenazah. Kemudian setelah prosesi serah terima jenazah kepada keluarga, keluarga akan membawa jenazah Eril menuju ke Bandung. Polantas Bandara Soekarno-Hatta menjamin dan memastikan mengawal perjalanan jenazah Eril dari bandara menuju Bandung. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan sepanjang rute Jakarta-Bandung dengan pengamanan yang ketat selama prosesi penjemputan jenazah dan juga pengantaran jenazah ke Bandung, Jawa Barat. Pihak keluarga juga sudah menyiapkan sejumlah skenario ketika nanti jenazah Eril tiba di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Masyarakat diperbolehkan untuk menyampaikan doa, menyampaikan duka cita di tempat persemayaman di Gedung Pakuan pada pukul 22 atau pukul 10 malam nanti hingga hari Senin pukul 8 pagi sebelum Eril dimakamkan pada pukul 9 atau diberangkatkan ke pemakaman keluarga di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung pada pukul 9 esok hari. Ini adalah mobil yang nanti akan membawa jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, menuju ke Bandung, Jawa Barat. Saat ini tengah bersiap di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta setelah tadi tiba atau mendarat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan prosesi ini akan berlangsung selama 30 menit, saudara. Untuk selanjutnya jenazah Eril akan langsung dibawa menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk disemayamkan di Gedung Pakuan. Halo, yo. Iya, oke, gua keluar. Kita melihat mobil yang akan membawa jenazah Eril sudah menaiki rem di kargo jenazah, sepertinya sedang bersiap-siap untuk memasukkan jenazah Eril menuju ke mobil dan kemudian akan langsung diberangkatkan ke Bandung, tentunya dengan pengawalan dan juga rekayasa lalu lintas. Diperkirakan sekitar 1,5 hingga 2 jam ke depan jenazah Eril sudah tiba di Gedung Pakuan untuk disemayamkan. Aku geser ya. Ya, thank you.
Mobilnya di mana? Yang Anda saksikan ini saudara adalah situasi terkini yang saat ini sedang terjadi di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan tibanya jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz Indonesia setelah dijemput oleh ayahanda Ridwan Kamil di Bern, Swiss setelah jenazahnya ditemukan pada tanggal 8 Juni lalu. Prosesi saat ini yang berlangsung di dalam kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta adalah serah terima jenazah kepada keluarga. Kita melihat ini mobil sudah bergerak dari kargo jenazah, sedang bersiap-siap untuk menuju ke Bandung, Jawa Barat. Sejumlah tokoh juga tampak hadir di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, tempat prosesi serah terima jenazah berlangsung. Di antara tadi kami melihat ada rencananya Mensesnek juga dikabarkan akan hadir dalam prosesi serah terima ini. Kemudian juga Menteri BUMN Erick Thohir juga diinformasikan mengikuti serah terima jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang tadi juga terlihat mengucapkan bela sungkawa langsung kepada Ridwan Kamil pada saat tiba di kargo jenazah adalah Muhammad Iriawan yang saat ini kita sebagai Ketua Umum PSSI ikut hadir langsung pada prosesi serah terima jabatan, serah terima jenazah. Dan saat ini saudara masih terus berlangsung prosesi serah terima jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Oh, udah, oke. Tiga 30 menit saudara perkiraan prosesi serah terima jenazah putra Ridwan Kamil dari perwakilan Kementerian Luar Negeri kepada keluarga. Prosesi ini tadi berlangsung atau kira-kira Ridwan Kamil tiba di kargo jenazah dan masuk ke dalam kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta sekitar 5 menit yang lalu dan diperkirakan saat ini sedang berlangsung prosesi serah terima jenazah kepada keluarga. Kita akan pantau bagaimana situasi terkini di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta bersama Alvania Rizky di sana. Alva, kami melihat di sini ada pergerakan. Tadi Ridwan Kamil sudah masuk ke dalam gedung untuk sepertinya dimulai prosesi serah terima jenazah kepada keluarga. Apa yang bisa Anda sampaikan dari pantauan Anda di sana? Ya betul sekali Cindy dan juga saudara bahwa tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga Bapak kandung dari almarhum Emil ini tiba sekitar 15.55 di transit lounge kargo jenazah yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan tadi saya juga melihat mobil jenazah yang membawa peti jenazah dari almarhum Emil ini nampak mengeluarkan peti jenazah melalui pintu. Maksud saya almarhum Eril yang diturunkan dari mobil jenazah di transit lounge kargo jenazah, dan saya perkirakan bahwa prosesi serah terima dilakukan di dalam secara privasi karena memang tadi pesan dari keluarga almarhum adalah untuk menjaga privasi dari keluarga dan tidak memperkenalkan awak media untuk ikut ke dalam. Tadi disampaikan bahwa prosesi serah terima akan dilakukan sangat singkat, yaitu sekitar maksimal 30 menit saja untuk bisa segera membawa jenazah almarhum ke Bandung untuk kemudian dilakukan sholat jenazah di kawasan atau di gedung Pakuan di sana. Tadi disebutkan bahwa prosesi 30 menit ini akan
langsung membawa jenazah, kemudian nanti pihak keluarga akan melakukan konferensi pers dan memberikan pernyataan-pernyataan resmi kemungkinan terkait dengan seperti apa skenario pembawaan jenazah ke kawasan Bandung. Dan juga tadi saya lihat bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini disambut oleh beberapa pejabat penting yang juga turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya putra Ridwan Kamil, di mana ada salah satunya tadi yang saya kenal ada Ketua PSSI yang juga sudah hadir di Transit Lounge untuk kemudian menyampaikan belasungkawa mendalam terhadap Gubernur Ridwan Kamil. Tadi memang menurut informasi bahwa pesawat yang membawa almarhum ini sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.30. Kemudian dari landasan tadi dijemput oleh pihak keluarga menggunakan mobil jenazah dan juga bis keluarga. Dan tidak berapa lama kemudian sudah tiba lagi ke Transit Lounge kargo jenazah untuk kemudian melakukan prosesi serah terima oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Karena memang diketahui bahwa yang membawa almarhum Eril dari Bern, Swiss ini selain ada Ridwan Kamil beserta dengan keluarga, ada juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri yang juga menjadi salah satu memiliki peran penting untuk kemudian memberikan memberikan pelayanan terakhir begitu terhadap keluarga Ridwan Kamil untuk mempercepat prosesi pengantaran dari jenazah atau almarhum Eril atau prosesi repatriasi dari Swiss ke Indonesia. Dan informasinya memang almarhum ini diterbangkan dari Swiss kemarin pagi hari waktu setempat, kemudian tiba pada hari ini. Tadi kalau dipantau dari flight radar bahwa pesawat yang membawa yaitu Qatar Airways ini tiba atau mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.30. Kemudian dari kedatangan internasional pihak keluarga ini menjemput langsung peti jenazah almarhum Eril dan melakukan serah terima di Transit Lounge kargo jenazah. Cindy dan juga saudara, saat ini prosesi serah terima sudah berlangsung sekitar 15 menit. Artinya masih ada cukup waktu 15 menit lagi untuk kemudian prosesi ini berakhir. Tadi disampaikan oleh perwakilan keluarga bahwa tidak ada media yang diperkenankan untuk ikut begitu beriringan dengan mobil jenazah, tetapi untuk menghormati begitu ya privasi dari keluarga Ridwan Kamil. Tetapi apakah nanti kemudian dinamikanya akan berubah, kita akan lihat sendiri seperti apa prosesi perjalanan dari almarhum Eril bersama juga dengan keluarga Ridwan Kamil dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Gedung Pakuan di Jawa Barat. Karena informasinya setelah nanti sampai di sana, pihak keluarga dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memimpin sendiri prosesi sholat jenazah yang akan diikuti oleh keluarga terlebih dahulu. Kemudian nanti masyarakat bisa melakukan sholat jenazah juga. Kalau dijadwalkan itu sekitar pukul 11 malam nanti sampai pukul 8 pagi esok hari. Artinya memang ada cukup waktu bagi masyarakat Jawa Barat untuk menunjukkan belasungkawanya, untuk menunjukkan kasih terakhirnya kepada almarhum Eril dengan melakukan sholat jenazah di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Kemudian juga nanti prosesi ini akan diikuti langsung atau diiringi langsung oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya yang sudah mengerahkan ratusan personil untuk kemudian melakukan rekayasa lalu lintas, kemudian juga mengantarkan langsung iring-iringan jenazah ini ke kawasan Bandung, Jawa Barat, sehingga diharapkan bahwa prosesi ini akan lancar
dan keluarga Ridwan Kamil beserta juga dengan almarhum Eril ini bisa tiba secepat mungkin ke Bandung, Jawa Barat. Estimasi perjalanan kalau lancar dari Jakarta ke Bandung ini hanya membutuhkan waktu 2,5 jam sampai 3 jam saja. Dengan iring-iringan yang dilakukan oleh petugas kepolisian diharapkan memang perjalanan lancar dan bisa tiba tepat waktu. Kalau perhitungannya nanti keluarga akan berangkat sekitar pukul 16.30, maka 3 jam kemudian sekitar pukul 8 malam nanti baru keluarga Ridwan Kamil akan tiba di Bandung dan melakukan prosesi selanjutnya, yaitu prosesi sholat jenazah di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. Cindy. Nanti kalau prosesi serah terima jenazah sudah selesai dilakukan, akan diberangkatkan menuju ke Bandung, disemayamkan di Gedung Pakuan. Bagaimana rekayasa lalu lintas secara detail dan bagaimana pengawalan jenazah Eril akan diberangkatkan menuju ke Bandung? Ya, kalau pernyataan dari Kepolisian Republik Indonesia kemarin disebutkan bahwa ini memang sudah menjadi amanat untuk kemudian mengiringi langsung keluarga Ridwan Kamil dari Jakarta menuju ke Bandung. Artinya nanti akan ada petugas kepolisian yang ikut serta untuk kemudian membuka jalan istilahnya di jalan tol sehingga perjalanan ini lancar, tidak terhambat macet suatu apapun. Kemudian kalau rekayasa lalu lintas ini memang disebutkan akan dilakukan seperti perjalanan pejabat penting begitu, sehingga ada beberapa ruas jalan yang ditutup sehingga bagi pengguna jalan ini harus mengetahui betul ruas mana saja yang kemudian akan sedikit terhambat karena prosesi iring-iringan ini. Kalau dilihat ruas jalannya memang dari Bandara Soekarno-Hatta ini akan langsung memasuki tol, kemudian akan langsung menuju ke Bandung, Jawa Barat seperti pada umumnya saja. Tetapi kemudian yang menjadi perhatian adalah bahwa pihak kepolisian ini akan secara langsung mengiringi dengan personilnya untuk menghantarkan langsung mobil jenazah ke kawasan Bandung, Jawa Barat. Ya, petugas. Polisi juga menyebutkan bahwa ada sekitar 120 personil yang dikerahkan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta untuk mengamankan area ini, karena memang tadi keamanan di area ini cukup steril sehingga tidak ada orang yang tidak berkepentingan bisa masuk ke area kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian tadi saya juga melihat selain ada polisi, ada juga petugas gabungan dari TNI yang kemudian melakukan prosesi keamanan juga di area kargo jenazah untuk kemudian memperlancar proses serah terima dan juga perjalanan dari keluarga Ridwan Kamil beserta dengan almarhum Eril. Tadi kalau saya lihat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuruni atau turun dari mobil dan sempat melambai sedikit ke awak media untuk kemudian menyapa begitu, tapi memang tidak memberikan statement apapun karena memang harus mengikuti prosesi serah terima. Dan tadi juga ada istri dari Ridwan Kamil yaitu Ibu Atalia yang juga tiba langsung dari Bandung sekitar pukul 3, kemudian ikut untuk menjemput jenazah di landasan dan saat ini sedang mengikuti prosesi serah terima di Gedung Transit Lounge Jaka Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Saya mendengar ada suara sirene yang kemungkinan ini ada pejabat penting yang mungkin akan datang ke kargo jenazah di Bandara Soekarno-Hatta ini. Tadi memang diinformasikan sebelumnya bahwa ada 2 menteri yang akan hadir, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Mensesnek Pratikno, tetapi sampai saya melaporkan ini memang belum terlihat kehadirannya. Apakah kemudian
Ya, saya melihat ada mobil Menteri RI 18 dan satu lagi mobil Menteri. Saya harus memastikan, ya benar sekali bahwa Menteri BUMN Erick Thohir datang langsung ke prosesi serah terima yang dilakukan di Transit Lounge Kargo Jenazah. Kemudian ada jika konfirmasinya benar, maka ada Mensesnek Pratikno yang juga hadir di sini, walaupun saya belum melihat begitu Menteri Sekretariat Negara hadir, tetapi 2 mobil Menteri Indonesia Maju ini sudah hadir di sini untuk melakukan prosesi serah terima. Ya tadi benar sekali bahwa kemudian ada 2 menteri yang hadir di sini, ada Menteri BUMN yang baru saja turun, kemudian ada Menteri Sekretaris Negara dengan Pratikno yang juga hadir di sini untuk melakukan prosesi serah terima. Karena kalau prosesinya selama 30 menit, ini masih ada waktu 11 menit untuk melakukan prosesi serah terima di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Cindy. Alfa, terima kasih informasi. Nanti saya akan kembali ke Anda. Tapi kita tadi sudah melihat, saudara, bahwa pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore, Ridwan Kamil sudah masuk ke dalam gedung kargo jenazah di Bandara Soekarno-Hatta. 15 menit berselang, tiba juga sejumlah menteri dari jajaran Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya saya melihat tadi ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Mensesnek Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendi sudah tiba dan saat ini sudah berada di dalam gedung kargo jenazah untuk mengikuti prosesi serah terima jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, dari pihak Kementerian Luar Negeri kepada keluarga. Prosesi ini biasanya memakan waktu 1 jam, saudara. Namun untuk prosesi serah terima jenazah putra Ridwan Kamil dari Kementerian Luar Negeri kepada keluarga akan dipercepat menjadi sekitar 30 menit karena jenazah masih harus diberangkatkan ke Bandung untuk disemayamkan di Gedung Pakuan. Jika kita hitung dari Ridwan Kamil masuk ke dalam gedung kargo jenazah sudah sekitar 20 menit. Namun saat ini juga masih berlangsung prosesi serah terima jenazah karena dari 3 menteri yang ikut hadir baru saja masuk ke dalam, diantaranya Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Mensesnek Pratikno. Setelah prosesi serah terima jenazah ini berlangsung, saudara, sekitar 30 menit, maka jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, akan diberangkatkan ke Bandung dengan rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh polisi, begitu juga dengan pengawalan. Saat jenazah Eril tiba di Bandara Soekarno-Hatta hingga prosesi serah terima jenazah, ada 120 personel polisi di Bandara Soekarno-Hatta yang disiagakan untuk mengamankan prosesi ini, agar prosesi berlangsung dengan lancar dan akan segera diberangkatkan menuju ke Bandung untuk disemayamkan di Gedung Pakuan. Diperkirakan jenazah putra Ridwan Kamil, Eril, akan berangkat setelah prosesi serah terima jenazah selesai sekitar perkiraannya adalah pukul 16.45 menit. Dengan menempuh perjalanan selama 1,5 hingga 2,5 jam, diperkirakan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, jenazah Emeril Khan Mumtaz akan tiba di Gedung Pakuan untuk disemayamkan. Pihak keluarga memberikan waktu bagi warga yang ingin berbelasungkawa mendoakan Eril di Gedung Pakuan mulai pukul 22 atau pukul 10 malam hingga pukul 8 pagi esok hari atau hari Senin. Namun sebelumnya keluarga akan melaksanakan sholat jenazah yang akan dipimpin langsung oleh ayahanda Eril, Ridwan Kamil, di Gedung Pakuan, baru kemudian diberikan waktu bagi masyarakat untuk ikut memberikan rasa belasungkawa dan doanya kepada Emeril Khan Mumtaz. Saat ini yang terjadi adalah prosesi serah terima jenazah di Gedung Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta yang ikut dihadiri oleh
3 menteri dari Kabinet Indonesia Maju, yakni ada Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesnek Pratikno. Karena sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah meminta kepada semua pihak untuk membantu proses pemulangan jenazah Eril dari Swiss ke Indonesia hingga nanti dimakamkan di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kami membagi dua tayangan di televisi Anda, saudara. Yang sebelah kiri adalah yang saat ini terjadi di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, prosesi serah terima jenazah Emeril Khan Mumtaz kepada keluarga. Sementara di sisi kanan layar kaca Anda adalah momen atau saat jenazah Eril baru saja mendarat dengan menumpang pesawat Qatar Airways yang dibersamai oleh Ridwan Kamil juga dalam satu pesawat yang sama. Pihak keluarga dari Ridwan Kamil saat ini sudah berada mendekat media. Kita akan melihat apa yang akan disampaikan oleh keluarga Ridwan Kamil. Semuanya sudah siap? Jadi coba dicek soundnya sudah aman? Agak keras kan? Agak maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan perjalanan kami, karena sesungguhnya kami tidak bisa membuat mudah perjalanan kecuali Allah yang menakdirkan, dan sesungguhnya kita kepada Allah pasti akan kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada awak media yang sudah hadir di sini atas perhatiannya, simpatinya, empatinya. Izinkan kami juga atas nama keluarga Pak Ridwan Kamil dan juga almarhum Emeril Khan Mumtaz mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga dan lain-lain yang kami sulit menyampaikan ucapan terima kasih satu persatu. Di antaranya kepada Pak Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan jajarannya untuk membantu kami sekeluarga selama masa pencarian, kemudian pengurusan jenazah, sehingga kami bisa sampai di sini. Tentu ini juga dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI di Swiss, kemudian juga kami dibantu oleh KBRI di Doha sehingga kami bisa sampai di sini. Perjalanan kurang lebih 17 jam dari Bern, Zurich, kemudian transit di Doha, dan alhamdulillah bisa sampai di tanah air. Saya agak susah menyusun kata-katanya, tapi intinya terima kasih. Tak lupa juga kami ingin menyampaikan terima kasih terkhusus, salah satunya adalah warga negara Swiss, Ibu Geraldine, yang sangat atentif dalam setiap perjalanan menuju pekerjaannya melewati bendungan Engelhalde, memperhatikan apakah ada sesuatu yang bisa dilaporkan ke polisi. Ini kami sangat berterima kasih, dan juga mohon komunikasi kami dengan Ibu Geraldine secara privat, dan beliau perlu dijaga privasinya. Beliau tidak punya akun media sosial, sehingga kami minta warga negara Indonesia untuk tidak mengganggu privasi beliau, karena bagian dari rasa hormat dan terima kasih kami kepada Ibu Geraldine. Hal lain yang mungkin perlu kami sampaikan, rencana perjalanan sementara di sini kurang lebih 30-45 menit ke depan, Kang Emil dan keluarga akan menerima ucapan simpati dari beberapa pihak yang ada di Jakarta. Kemudian kita akan melakukan perjalanan darat ke Bandung. Almarhum akan disemayamkan di Gedung Pakuan untuk kemudian mempersilahkan keluarga yang ingin melakukan sholat jenazah. Kurang lebih sampai dengan jam 10 malam. Setelah itu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi apabila ada yang berkenan untuk juga turut melakukan sholat jenazah di Gedung Pakuan, kami sangat terbuka. Nanti akan dibantu oleh protokol pengaturannya agar nyaman. Kemudian rencana dari keluarga besok pagi kita akan membawa Emeril Khan Mumtaz
ke tempat peristirahatan terakhirnya di tanah dia dibesarkan, tanah lahirnya di New York, dibesarkan di Indonesia dan Asia dan wafat di Bern. Insya Allah dimakamkan di tempat dia dibesarkan di Indonesia. Kurang lebih nanti mungkin fokus di upacara keagamaannya keluarga, tapi nanti akan diberikan kesempatan warga untuk juga bisa melakukan ziarah kubur. Dan kami sangat pertama berterima kasih, kedua mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kegiatan warga yang terdampak baik dari sisi traffic maupun dari sisi situasi di lokasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Baik, saya jawab, tapi nanti kalau ada yang kurang akan ditambahkan oleh juru bicara pemerintah provinsi. Tadi di dalam kami bertemu diantaranya dengan Pak Menko Muhajir, dengan Pak Menteri Erick Thohir, dengan Pak Menteri Teten, Pak Mensesnek Profesor Pratikno, Ketua PSSI Pak Muhammad Iriawan, kemudian ada Anindya Bakri, kemudian ada Wali Kota Tangerang Bapak Zaki. Mungkin itu beberapa, mohon maaf kalau ada yang terlewat begitu karena sebagian datang dengan masker jadi saya tidak bisa mengidentifikasi dengan tepat wajahnya. Terima kasih. Silakan. Tadi baru saja juru bicara keluarga Ridwan Kamil, Elpi Nasmuzaman, yang juga paman dari Emeril Khan Mumtaz memberikan keterangan kepada media bahwa saat ini sedang berlangsung prosesi serah terima jenazah di dalam gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Disampaikan oleh keluarga Ridwan Kamil berterima kasih diantaranya kepada Kementerian Luar Negeri, KBRI Swiss, dan KBRI Doha yang banyak membantu pencarian Eril sejak ia dikabarkan hilang di Sungai Are, Bern, Swiss hingga ditemukan dan jenazahnya dipulangkan ke tanah air hari ini. Setelah menempuh perjalanan selama 17 jam dari Bern hingga ke Indonesia, jenazah Eril tiba di tanah air sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke gedung kargo jenazah untuk menjalani prosesi serah terima jenazah dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Ini adalah prosedur standar bagi warga negara Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri. Kemudian secara khusus keluarga Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada warga negara Swiss, Geraldine Weldy, seorang guru sekolah dasar yang menemukan jenazah Eril di Sungai Are pada tanggal 6 Juni lalu, maksud kami tanggal 8 Juni lalu ketika ia berjalan menuju ke tempatnya mengajar. Prosesi serah terima jenazah akan berlangsung 30 hingga 45 menit ke depan. Itu adalah perkiraan dari keluarga karena juga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berada di Jakarta atau ibu kota mengucapkan simpatinya, mengucapkan bela sungkawanya kepada keluarga Ridwan Kamil, Atalia Praratia, Zahra, adik dari Emeril Khan Mumtaz, dan juga Arkan, putra bungsu dari Ridwan Kamil yang saat ini berada di gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Tampak juga tadi yang memberikan simpatinya, mengucapkan bela sungkawa kepada Ridwan Kamil setibanya dari Swiss adalah Muhammad Iriawan yang tadi sudah hadir di awal, langsung bertemu dengan Ridwan Kamil, Ketua PSSI, kemudian sekitar 15 menit lalu Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Mensesnek Pratikno juga tiba di gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta dan mengikuti prosesi serah terima jenazah. Disebutkan tadi juga oleh keluarga ada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, juga sudah berada di gedung kargo jenazah untuk mengikuti prosesi serah terima jenazah. Sebagai bagian dari upaya pemerintah ikut membantu pemulangan jenazah Ridwan Kamil hingga ke Indonesia dan nanti akan diberangkatkan menuju ke Bandung untuk dimakamkan hari Senin esok. Rencana dari keluarga ketika
prosesi serah terima jenazah ini selesai di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, maka jenazah Emeril Khan Mumtaz akan langsung diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat melalui jalur darat, tentunya dengan pengawalan dari polisi dan rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan, sehingga sekitar pukul 7 atau pukul 8 malam nanti jenazah Eril tiba di Gedung Pakuan untuk disemayamkan. Setelah disemayamkan di Gedung Pakuan, maka keluarga akan melaksanakan sholat jenazah yang nanti akan dipimpin langsung oleh ayahanda Eril, yakni Ridwan Kamil, memimpin sholat jenazah untuk keluarga. Baru kemudian pada pukul 10 malam hingga pukul 8 Senin pagi, keluarga memberikan waktu bagi publik atau masyarakat jika ingin memberikan empatinya, bela sungkawa, dan juga menyelenggarakan sholat jenazah di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, maka diberikan kesempatan bagi masyarakat sebelum jenazah Eril akan diberangkatkan ke Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada pukul 9 pagi hari Senin esok, dan rencananya akan dimakamkan sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat secara tertutup. Dan pihak keluarga Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk jika ingin mengikuti prosesi pemakaman, namun juga tetap memberikan keleluasaan bagi keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang berduka, untuk tidak mengabadikan dalam bentuk apapun video ataupun foto. Keluarga Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat jika nantinya prosesi pemakaman Eril akan berlangsung besok mengganggu aktivitas masyarakat Jawa Barat. Itu tadi yang disampaikan oleh Elpi Nazmuzaman, juru bicara keluarga Ridwan Kamil. Prosesi serah terima sudah berlangsung di dalam gedung kargo jenazah dengan sejumlah menteri yang sudah hadir. Tadi kita melihat ada Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian ada Menteri BUMN Erick Thohir dan Mensesnek Pratikno. Disebutkan oleh keluarga juga ada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, di mana prosesi serah terima jenazah ini akan berlangsung sekitar 30 menit. Tapi keluarga menyatakan sekitar 30 sampai 45 menit ke depan juga akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ada di Jakarta, di ibu kota, juga ingin menyampaikan bela sungkawanya kepada keluarga Ridwan Kamil. Prosesi serah terima jenazah ini diwakili pihak Kementerian Luar Negeri untuk diserahkan kepada keluarga Ridwan Kamil. Saat ini prosesi masih terus berlangsung sebagai prosedur standar jika ada warga negara Indonesia yang meninggal di luar negeri. Maka Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Emeril Khan Mumtaz almarhum, saat ini jenazahnya masih berada di kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta dan nanti akan diberangkatkan melalui jalur darat sekitar rencana dari keluarga adalah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandung nanti juga disemayamkan acara jenazah Eril akan disemayamkan di Gedung Pakuan dan dilaksanakan sholat jenazah oleh keluarga. Baru kemudian akan diberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan juga bela sungkawa atau melaksanakan sholat jenazah untuk almarhum Emeril Khan Mumtaz. Di dalam gedung kargo jenazah ini, saudara, tidak hanya tokoh-tokoh menteri, kemudian juga beberapa pihak yang ikut hadir dalam prosesi serah terima jenazah. Tadi juga sudah hadir Atalia Praratia, ibunda almarhum Eril, Kamila Zahra, adik dari Emeril atau Eril, dan juga Arkan, anak bungsu Ridwan Kamil, adik dari Eril. Saat ini situasi di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat juga masih banyak warga yang masih ikut menyampaikan bela sungkawa, ikut mendoakan Emeril Khan Mumtaz dan menunggu tibanya jenazah Emeril Khan Mumtaz di Gedung Pakuan, tempat jenazah Eril akan disemayamkan sebelum Eril dimakamkan pada hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Barat. Doa bersama juga masih terus berlangsung dan diikuti oleh warga
Karangan bunga juga masih terus berdatangan sebagai bentuk empati, belasungkawa, kehilangan Ridwan Kamil atas putra sulungnya Emeril Kan Mumtaz. Di Gedung Pakuan ini, saudara, masyarakat diberikan kesempatan untuk mendoakan, melaksanakan sholat jenazah bagi Emeril Kan Mumtaz. Namun ada sejumlah imbauan yang disampaikan oleh keluarga kepada masyarakat bahwa tamu yang bertakziah diimbau untuk melapor ke petugas keamanan, tidak melakukan dokumentasi pribadi momen takziah dan pemakaman. Saat ini kita masih terus memantau, menunggu bagaimana prosesi serah terima jenazah di Gedung Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta, di mana Menteri BUMN, Mensesnek Pratikno, kemudian juga Menko PMK Muhadjir Effendi tiba sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat, atau sekitar 15 menit setelah Ridwan Kamil masuk ke dalam gedung kargo jenazah untuk bersiap dan memulai prosesi serah terima jenazah. Kedatangan para menteri ini juga menjadi bentuk dari pemerintah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyampaikan untuk semua pihak membantu kelancaran pemulangan hingga pemakaman Emeril Kan Mumtaz di Bandung, Jawa Barat sejak ia dinyatakan hilang di Sungai Are pada akhir Mei lalu. Saat ini prosesi masih terus berlangsung, tentu masih menunggu pihak keluarga untuk bersiap membawa jenazah Emeril ke Bandung, Jawa Barat. Prosesi yang biasanya berlangsung selama 1 jam dipersingkat menjadi 30 menit, namun keluarga juga memberikan waktu bagi pihak-pihak yang ingin memberikan bela sungkawa dan juga doa untuk Emeril di Gedung Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta sekitar 30-45 menit ke depan, namun hanya untuk pihak-pihak tertentu karena ada 120 personel polisi yang disiagakan untuk mengamankan jalannya prosesi serah terima jenazah ini agar tidak ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan menghambat prosesi serah terima jenazah ini supaya berjalan dengan lancar, karena jenazah Emeril masih harus menempuh perjalanan menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk disemayamkan. Jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Emeril Kan Mumtaz sudah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Yang Anda saksikan di sebelah kanan tadi, kanan ini saudara, adalah ketika jenazah Emeril atau peti jenazah Emeril diturunkan dari pesawat Qatar Airways setelah menempuh perjalanan selama 17 jam dari Bern menuju ke Jakarta. Ini adalah detik-detik ketika jenazah Emeril Kan Mumtaz dibawa masuk menuju ke mobil dari pesawat Qatar Airways yang membawanya dari Zurich, Swiss, dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Gedung Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Momen ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore tadi, ketika pesawat Qatar Airways yang juga ditumpangi oleh Ridwan Kamil dan keluarga mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Visual ini kami dapatkan dari sumber Kompas TV di Bandara Soekarno-Hatta yang merekam momen-momen di landasan Bandara Soekarno-Hatta ketika peti jenazah Emeril Kan Mumtaz diturunkan dari pesawat Qatar Airways. Polantas Bandara Soekarno-Hatta, saudara, memastikan akan mengawal perjalanan jenazah Emeril dari bandara menuju ke Bandung, Jawa Barat. Kasat Lantas Bandara Soekarno-Hatta menyatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan di sepanjang rute Jakarta-Bandung. Pengamanan ketat juga akan dilakukan selama prosesi penjemputan jenazah ke landasan oleh personel gabungan TNI, Polri, dan pihak Angkasa Pura. Prosesi serah terima jenazah, saudara, memang berlangsung tertutup, memberikan privasi kepada keluarga, dan media hanya diizinkan untuk mengambil gambar dari bagian luar kargo jenazah
dan hanya menerima informasi dari pihak keluarga yang diwakili oleh Elpinas Muzaman selaku juru bicara keluarga Ridwan Kamil, yang tadi menyatakan bahwa prosesi serah terima jenazah saat ini masih berlangsung di dalam gedung kargo jenazah. Secara khusus keluarga Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri, KBRI Swiss, KBRI Doha yang membantu proses pencarian Eril Khan Mumtaz di Sungai Are hingga pemulangan jenazah Eril hari ini yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya almarhum Emeril Khan Mumtaz atau Eril akan dimakamkan hari Senin besok, diberangkatkan dari Gedung Pakuan pukul 9 pagi dan dimakamkan di pukul 11 siang di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini sudah dibagikan oleh Ridwan Kamil kemarin melalui akun Instagram pribadinya bahwa Eril akan dimakamkan di dekat masjid yang sedang akan dibangun oleh Ridwan Kamil. Masyarakat juga diizinkan untuk melaksanakan sholat jenazah untuk Eril di Gedung Pakuan mulai pukul 10 malam hingga pukul 8 Senin pagi, namun diminta dengan sangat oleh keluarga untuk menghormati keluarga ditinggalkan dengan tidak merekam atau mendokumentasikan prosesi sholat jenazah dan di rumah atau Gedung Pakuan dalam bentuk apapun, video ataupun foto. Pemakaman juga akan berlangsung secara tertutup, masyarakat diberikan kesempatan untuk berdoa di makam Eril setelah prosesi pemakaman selesai dilakukan. Saudara, keluarga Ridwan Kamil telah ikhlas melepas kepergian Eril. Meski berat harus kehilangan sang anak, namun Ridwan Kamil menerima takdir yang sudah menjadi kehendak ilahi. Kami sekeluarga sangat mencintai Eril. Kami melihat sosok Eril dari kecil tumbuh kembang sampai dengan terakhir menunjukkan perilaku akhlak anak yang soleh. Tetapi kami berprasangka baik bahwa Allah lebih mencintai almarhum Eril. Atalia Praratia terus berjuang menata rasa sejak putra sulungnya Eril hilang di Sungai Are, Swiss pekan lalu. Begitu pula sang ayah Ridwan Kamil yang tak hanya memantau, tetapi turut membantu tim SAR menyusuri jengkal demi jengkal sisi sungai, mencoba menemukan buah hati tercinta dengan segenap tenaga yang ia punya. Segala daya upaya telah dikerahkan, namun sebagai manusia, akhirnya kedua orang tua berpasrah, merelakan titipan Tuhan, putra kebanggaan, kembali bersama Sang Pencipta. Innalillahi wa inna ilaihi kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya semua makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Kang Emil dan Teh Lia sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat, berpulang ke rahmatullah karena tenggelam. Seperti saat menyambut Eril ke dunia, Ridwan Kamil pun melepasnya dengan lantunan azan dari tepi Sungai Are. Bertiga dengan adik Eril, Zara, dan Ridwan Kamil, Atalia pun melepas sang putra dengan untayan kata rindu di akun Instagramnya @ataliapr. Seperti yang Pak Wali Kota sampaikan, the city of Bern will forever be deeply connected. Dan saat ini saudara, di gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta sudah datang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang akan memberikan juga ucapan belasungkawa kepada keluarga Ridwan Kamil dan mengikuti prosesi serah terima jenazah Emeril Khan Mumtaz ya, dari perwakilan Kementerian Luar Negeri kepada keluarga.
Ini situasi terkini di depan gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta, di mana tadi Menteri BUMN, Mensesnek Pratikno dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki ada di dalam gedung saat ini. Keempatnya sudah berada di depan gedung kargo jenazah. Saat ini sepertinya prosesi serah terima jenazah kepada keluarga akan segera berlangsung. Kita melihat ada Menko PMK, ada Ketua PSSI Muhammad Iriawan, yang ketika Ridwan Kamil menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Muhammad Iriawan menjabat sebagai PLT atau penjabat Gubernur Jawa Barat. Kemudian ada Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, Mensesnek Pratikno juga sudah berada di depan gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Mobil jenazah juga sudah mendekat ke gedung untuk membawa jenazah Eril menuju ke Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Ini adalah prosesi jenazah akan dibawa ke Bandung, Jawa Barat. Kita melihat mobil jenazah yang akan membawa jenazah Eril sudah mendekat ke gedung kargo jenazah. Sepertinya sesaat lagi jenazah Eril akan dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk diberangkatkan menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk disemayamkan di Gedung Pakuan. Tokoh-tokoh yang tadi berada di dalam untuk mengucapkan belasungkawa dan mengikuti prosesi serah terima jenazah saat ini sudah berada di luar untuk ikut mengantarkan atau melepas jenazah Eril menuju ke Bandung. Ini dia persiapannya, saudara. Persiapan jenazah Emeril Khan Mumtaz dimasukkan ke dalam mobil jenazah yang akan membawanya menuju ke Bandung melalui jalur darat dengan pengawalan dari polisi dan juga rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan. Prosesi serah terima jenazah sepertinya sudah selesai karena semua tokoh-tokoh yang tadi datang dan mengucapkan belasungkawa langsung kepada Ridwan Kamil sudah keluar dari gedung, bersiap untuk melepas jenazah putra Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz, di mana persiapannya sedang terjadi saat ini di gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Jika sesuai dengan jadwal dari keluarga, maka sekitar 5 atau 10 menit lagi jenazah Eril akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta melalui jalur darat menuju ke Bandung. Sejak proses pencarian hingga pemulangan jenazah Eril yang berlangsung selama 2 pekan ini, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk membantu pencarian hingga pemulangan jenazah Eril. Tadi kita melihat ada sejumlah menteri yang juga ikut hadir dalam prosesi serah terima jenazah dari perwakilan Kementerian Luar Negeri kepada keluarga yang berlangsung sejak pukul 16 atau pukul 4 sore tadi. Dan ini dia, saudara, prosesi atau saat-saat ketika jenazah Emeril Khan Mumtaz dimasukkan ke mobil jenazah untuk dibawa melalui jalur darat menuju ke Bandung. Pengamanan terus dilakukan oleh polisi bandara untuk kelancaran pemulangan jenazah Emeril Khan dari bandara menuju ke Bandung. Baik. Keluarga Ridwan Kamil, tadi ada LP Nazmuzaman juga terlihat di sini. Baik, pintu mobil jenazah sudah ditutup. Kita akan menunggu. Ini dia. Jenazah Emeril Khan Mumtaz diberangkatkan menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk disemayamkan di Gedung Pakuan. Dilepas oleh orang-orang yang tadi ikut dalam prosesi
serah terima jenazah di antara ada Menko PMK, Menteri BUMN, kemudian Mensesnek, ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan juga Menteri Koperasi dan UKM. Kita akan lihat ada Ridwan Kamil dan Atalia Praratia menyapa media. Terima kasih kepada wartawan. Tengah duka Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dan istri Atalia Praratia keluar tadi sebentar menemui media, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh media sejak beredarnya informasi Eril hilang di Sungai Are, proses pencarian hingga proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Meskipun tidak berkata satu kalimat pun kepada media, tapi Eril, maksud saya Ridwan Kamil dan Atalia membungkukkan badan, mengucapkan terima kasih juga kepada publik yang selama 2 pekan terakhir mendoakan, mengharapkan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Keluarga Ridwan Kamil tadi juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden Joko Widodo, kepada Kementerian Luar Negeri, KBRI Swiss, dan KBRI Doha yang terus membantu, ikut juga mengawal dan memantau proses pencarian hingga pemulangan jenazah Eril ke Indonesia. Rasa terima kasih juga tadi disampaikan oleh keluarga Ridwan Kamil kepada warga negara Swiss, Geraldine Beldi, guru sekolah dasar yang menemukan jenazah Eril di Sungai Are 8 Juni lalu. Ini dia, keluarga Ridwan Kamil berangkat menuju Bandung, Jawa Barat. 1 mobil dengan jenazah Emeril Khan Mumtaz. Ridwan Kamil berada di mobil jenazah yang membawa jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk disemayamkan di Gedung Pakuan. Dengan pengawalan ketat dan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, diperkirakan Ridwan Kamil dan keluarga serta jenazah Emeril Khan Mumtaz akan tiba di Gedung Pakuan 1,5 hingga 2 jam dan akan langsung disemayamkan di Gedung Pakuan, dilanjutkan dengan sholat jenazah oleh pihak keluarga. Baru saja mobil jenazah yang mengangkut jenazah Emeril Khan Mumtaz, 1 mobil bersamanya adalah Ridwan Kamil, ayahanda Eril, keluar dari Gedung Kargo Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju ke Bandung saat ini. Dan ini adalah perjalanan mobil jenazah yang membawa jenazah Eril Khan Mumtaz di areal Bandara Soekarno-Hatta. Ada pengawalan ketat dari polisi, saudara, untuk mengawal iring-iringan mobil jenazah dan keluarga Ridwan Kamil sampai ke Bandung, Jawa Barat. Media tidak diperkenankan oleh keluarga untuk ikut dalam iring-iringan ini, tentu untuk memberikan keleluasaan, memberikan privasi kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa lancar menuju ke Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat yang saat ini ada di layar kaca Anda sebelah kiri, saudara. Ini adalah situasi Gedung Pakuan menjelang tibanya jenazah almarhum Eril yang nanti akan disemayamkan di sini. Masyarakat juga masih terus berdatangan, ingin memberikan doa, juga mengikuti sholat jenazah untuk Emeril Khan Mumtaz. Namun, publik baru diizinkan atau dibolehkan oleh keluarga mulai pukul 22 atau pukul 10 malam untuk melaksanakan sholat jenazah untuk Eril. Karena setibanya di Gedung Pakuan, keluarga akan melaksanakan sholat jenazah yang akan dipimpin langsung oleh Ridwan Kamil. Kemudian doa bersama. Baru pada pukul 10, Gedung Pakuan akan dibuka untuk publik yang ingin mendoakan atau melaksanakan sholat jenazah untuk Emeril Khan Mumtaz.
Ada sejumlah imbauan yang disampaikan oleh keluarga kepada publik yang ingin menyampaikan belasungkawa, ikut menyampaikan doa untuk Eril, yakni agar tidak mendokumentasikan sholat jenazah untuk Eril dalam bentuk apapun, yakni dalam bentuk video ataupun bentuk foto, sebagai bentuk simpati, empati untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan pelaksanaan sholat jenazah untuk publik akan dilaksanakan secara bertahap mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat malam nanti hingga pukul 8 pagi hari Senin esok. Ini diberikan kesempatan atau diberikan waktu bagi masyarakat untuk melaksanakan sholat jenazah untuk Eril. Dan pada pukul 9 pagi hari Senin esok, rencananya jenazah Eril akan dibawa ke Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk dimakamkan pada pukul 11 siang hari Senin besok. Prosesi pemakaman juga berlangsung secara tertutup. Masyarakat baru boleh diizinkan masuk ke areal pemakaman setelah prosesi pemakaman selesai dilakukan. Baru saja iring-iringan mobil jenazah dan keluarga Ridwan Kamil meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta untuk langsung menuju ke Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil dan Atalia Praratia di tengah duka tadi sempat menemui wartawan meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi dari gestur atau bahasa tubuh membungkuk kepada media seakan ingin mengucapkan terima kasih kepada media, kepada publik yang selama ini ikut mendoakan proses pencarian Emeril Khan Mumtaz di Bern, Swiss, dan kelancaran pemulangan jenazah Eril hingga tiba di tanah air sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore tadi. Saat ini jenazah Emeril Khan Mumtaz setelah diserah terima ke keluarga atau diserahkan kepada keluarga langsung dibawa ke Bandung, Jawa Barat dengan iring-iringan keluarga dan pengawalan dari polisi. Kompas TV juga mencoba untuk mengikuti perjalanan keluarga Ridwan Kamil membawa jenazah Emeril Khan Mumtaz ke Bandung, ke Gedung Pakuan. Ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang mengikuti perjalanan keluarga Ridwan Kamil membawa jenazah Eril ke Bandung melalui jalur darat. Dan baru saja sekitar 5 menit yang lalu, mobil jenazah yang ditumpangi oleh Ridwan Kamil dan jenazah Emeril Khan Mumtaz dalam satu mobil yang sama meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandung, Jawa Barat. Ini kalau kita melihat ada iring-iringan mobil jenazah dan keluarga di wilayah Bandara Soekarno-Hatta menuju ke tol untuk langsung ke Bandung, menuju ke Gedung Pakuan, tempat persemayaman jenazah Eril Khan Mumtaz sebelum dimakamkan hari Senin besok. Ini adalah perjalanan yang direkam oleh jurnalis Kompas TV yang saat ini saudara sedang berlangsung. Iring-iringan mobil jenazah dan keluarga Ridwan Kamil keluar dari wilayah Bandara Soekarno-Hatta setelah dilaksanakan prosesi serah terima oleh Kementerian Luar Negeri kepada keluarga. Diperkirakan perjalanan menuju ke Bandung sekitar 1,5 hingga 2 jam jika lancar karena sudah disiapkan juga rekayasa lalu lintas oleh polisi. Jurnalis Kompas TV akan mengikuti perjalanan Ridwan Kamil dan keluarga membawa jenazah Eril ke Bandung. Tadi dalam satu mobil yang sama, mobil jenazah, jenazah Eril setelah prosesi serah terima langsung dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Di dalamnya juga ikut Ridwan Kamil, sang ayahanda, menemani Eril di perjalanan menuju ke tempat persemayaman di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, sebelum ia dimakamkan hari Senin besok. Di Gedung Pakuan juga masyarakat masih terus berdatangan sampai sore ini, saudara. Terlebih setelah mendapat informasi juga bahwa saat ini
jenazah Eril sedang dalam perjalanan menuju ke Gedung Pakuan. Masyarakat berdatangan ingin memberikan doa untuk Emeril Khan Mumtaz. Sejak pekan lalu, Gedung Pakuan memang dipadati oleh warga yang ingin memberikan simpati, memberikan empati kepada keluarga Ridwan Kamil. Dan terus bertambah jumlahnya setelah ada rencana bahwa Eril akan disemayamkan di Gedung Pakuan. Kami membagi dua layar ini saudara dengan visual terkini. Yang sebelah kiri adalah visual terkini di Gedung Pakuan menjelang tibanya jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz di tempat persemayaman, dan sebelah kiri adalah perjalanan jenazah Emeril Khan Mumtaz bersama keluarga Ridwan Kamil menuju ke Bandung. Saat ini sudah masuk ke tol sehingga perjalanan diperkirakan memakan waktu 1,5 hingga 2 jam hingga ke Bandung. Dan kami akhiri breaking news Kompas TV sampai di sini saudara. Informasi terkini pemulangan jenazah putra Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz dan persemayamannya di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat akan kami hadirkan dalam program Kompas Petang yang akan hadir sesaat lagi. Sampai jumpa. Ini tidak sedang baik-baik saja. Mencari jawaban. Untuk itulah kami di sini. Ada keganjilan. Iya, keganjilan itu kan diisi kepala. Atas polemik yang menjadi pertanyaan publik saat ini. Ini bukan salah dan benar. Sudah hijau royo loh Mas di sana itu. Dalam pembangunan infrastruktur dimanapun selalu ada persoalan-persoalan itu. Kita punya trauma pada janji politisi. Terus, setiap Kamis pukul 8:30 malam di Kompas TV.